hari Senin tanggal 11 Januari 2021, hari biasa pekan pertama. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai ayat 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia modern dewasa ini, jika sebuah pemerintahan atau lembaga ingin maju dan berkembang, yang harus mereka buat adalah merekrut orang-orang yang hebat, berkualitas, dan punya kompetensi dalam bidang tertentu. Kondisi ini menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, kecil harapan, atau bahkan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Mengapa? Karena anggapan umum hanya mereka yang hebatlah yang bisa menjadi agen kemajuan. Benarkah anggapan ini? Mungkin tidak selalu, tetapi umumnya demikian. Coba kita lihat perusahaan mana yang tidak melihat kualitas orang-orang yang datang melamar. Jadi jika orang yang punya kualitas dan punya kompetensi dalam bidang tertentu, ia akan selalu diperhitungkan. Sementara orang yang tidak berkualitas akan selalu tertinggal dan disingkirkan. Saudara-saudari, dalam Injil yang kita dengar nampak adanya perbedaan syarat menjadi murid Yesus dengan syarat menjadi pegawai di suatu perusahaan. Penginjil Markus mengisahkan, menurut ayat ini, Yesus mulai tampil dan berkarya di Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Tampilnya Yesus di Galilea merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam rencana Allah. Para nabi telah berseru-seru agar Israel bertobat dan percaya. Tetapi seruan ini menjadi lebih jelas dalam pemberitaan Yesus yang berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Tobat yang diserukan Yesus lebih kepada pola hidup baru yang intinya percaya akan Injil yang diwartakannya. Saudara-saudari yang terkasih, tobat sejati bukan hanya menyesal dan menghentikan dosa, melainkan lebih-lebih menaklukkan diri kepada Allah dan percaya bahwa kebaikannya bukan hanya menghapus dosa, melainkan juga mengaruniakan pertobatan.
Dengan mengalami kebaikan Allah, manusia dipenuhi sukacita. Untuk mewartakan Injilnya, maka Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kisah panggilan murid-murid yang pertama berlangsung biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak membuat pengumuman lowongan kerja dengan syarat-syarat yang jelas. Meskipun demikian, Yesus memanggil mereka dengan penuh wibawa dan kuasa dengan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Memberi perintah, "Ikutlah aku," bukan hanya minta diikuti, melainkan minta manusia mengambil keputusan bulat atas panggilan tersebut dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Keputusan menuntut penyangkalan diri dalam memikul salib. Saudara-saudari yang terkasih, Simon dan Andreas tidak mencari Yesus dan tidak memilih Yesus sebagai gurunya. Juga tidak membuat surat lamaran untuk bekerja pada Yesus, melainkan Yesuslah yang memilih mereka. Mengikut Yesus berarti hidup secara baru bersama Yesus, membiarkan diri diresapi oleh pola dan tujuannya. Yesus menegaskan bahwa para nelayan yang dipanggilnya akan menjadi penjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia seperti yang diharapkan oleh Yesus, manusia harus menanggapi panggilannya secara serius dan berani mengambil risiko. Saudara-saudari yang terkasih, kesadaran Simon dan Andreas akan keseriusan panggilan Yesus secara simbolis diungkapkan lewat meninggalkan jalan mereka. Yohanes dan Yakobus meninggalkan ayah dan para upahannya. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang hebat, berkualitas, punya potensi luar biasa dan sempurna? Tidak. Yesus justru memilih orang-orang sederhana yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi memiliki hati yang terbuka untuk menjawab syafaatnya. Meski mereka penuh kelemahan, tetapi Yesus memilih mereka dan memberi mereka rahmat untuk melaksanakan tugas menjadi pewarta kabar gembiranya. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti para murid, kita pun dipanggil dan dipilih oleh Yesus dengan segala kelebihan dan kekurangan kita untuk bertobat dan percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk mengikuti Dia, menjadi bagian dari hidupnya, mengutamakan Dia di atas segala-galanya, dan menjadi agen pewarta Injilnya. Menjadi pertanyaan bagi kita, maukah saudara menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pewarta Injilnya, atau menolaknya karena saudara memiliki segudang kesibukan, atau karena tawaran-tawaran dunia lebih menggiurkan dan menjanjikan untuk kenyamanan hidup daripada menjadi pengikutnya? Maukah saudara membuktikan bukan saja dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata bahwa saudara layak menjadi pengikutnya dan senantiasa mengandalkan Dia dalam hidup saudara?